Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Shopping Mall Library dengan pendekatan Green Building di Surabaya. Diawali dari latar belakang, ada 4 hal yang melatar belakangi perancangan ini, yakni pertumbuhan pusat perbelanjaan yang tinggi di Surabaya, tingginya minat masyarakat terhadap toko buku, kurangnya bangunan di Surabaya yang berprinsip ramah lingkungan, dan program pemerintah menjadikan Surabaya sebagai ecocity. Lanjut pada pendekatan. Pada pendekatan ini saya menggunakan pendekatan Green Building yang berdasarkan milik Green Building Council Indonesia. Ada 6 poin pada prinsip ini, di mana saya fokuskan pada 2 hal, yakni efisiensi dan konservasi energi, dan kesehatan dan kenyamanan ruang yang didukung 4 prinsip lain. Lanjut menuju konsep. Di awal dari konsep dasar, saya menggunakan konsep belajar dengan alam. Pada penerapannya, konsep ini ditujukan untuk mengajarkan dan membentuk masyarakat agar dapat memahami pentingnya akan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan melalui sistem dan teknologi yang diterapkan pada mall, serta mengintegrasikannya pada perintah agama Islam. Ada 3 poin pada konsep dasar ini, yakni efisiensi energi pada bangunan, kesehatan dan kenyamanan ruang, dan integrasi Islam. Lanjut pada konsep tapak. Diawali dari menetapkan peraturan pemerintah terkait pembangunan mall, dilanjutkan dengan penggunaan white catcher yang ditangkap melalui celah di skylight yang diteruskan menuju ruang tengah, dilanjutkan dengan pengolahan air sungai yang diolah melalui water treatment plant menuju menara air yang digunakan untuk kebutuhan air bersih. Terdapat juga penggunaan panel surya yang mampu memberikan energi 40% lebih banyak. Dilanjutkan dengan adanya green roof sebagai pendingin ruangan alami, penggunaan kaca reflektif ramah lingkungan di sekeliling bangunan, dan terdapat kolam sebagai penampung air hujan yang kemudian diolah lagi menjadi kebutuhan air bersih. Lanjut pada konsep ruang. Terdapat 5 lantai pada mall yang saya rancang ini. Diawali dari lantai 1 yang terdiri dari atrium dan tenan besar, di lantai 2 yang terdiri dari tenan dan kios, di lantai 3 yang terdiri dari perpustakaan utama dan juga terdapat food court, di lantai 4 yang terdiri dari perpustakaan digital dan perpustakaan anak, di lantai 5 yang terdiri dari studio musik dan coworking space. Dari kelima lantai ini dihubungkan melalui digital display di tengah terkait edukasi, sehingga terdapat keterkaitan antara kegiatan belanja dan kegiatan edukasi pada mall. Lanjut pada konsep bentuk. Diawali dari bentukan dasar yang disesuaikan dengan kondisi tapak, dilanjutkan dengan perubahan pada menyesuaikan dengan kondisi iklim, yang dilanjutkan dengan pemilihan material terkait bentuk yang sesuai dengan pendekatan. Terdapat shading device di sekeliling bangunan untuk meminimalisir cahaya masuk, penggunaan kaca reflektif ramah lingkungan sehingga dapat memaksimalkan pencahayaan alami, adanya green roof sebagai pendingin ruangan, dan dilanjutkan pada konsep struktur menggunakan struktur rigid frame pada gedung yang digabungkan dengan cantilever sehingga ruang dalam mall dapat meminimalisir kolom. Lanjut pada konsep utilitas, menggunakan PDAM sebagai sumber air utama bersih, didukung dengan penggunaan air sungai yang diolah melalui water treatment plant untuk kebutuhan air bersih, dan juga terdapat pengolahan air hujan yang ditampung dari kolam dan dapat digunakan sebagai irigasi landscape. Lanjut pada konsep detail selanjutnya, terdapat pemakaian sprinkler, peletakan hydrant menyeluruh pada bangunan. Terkait kebutuhan listrik, menggunakan energi listrik pada PLN yang juga didukung dengan panel surya. Dan selanjutnya, pembagian tempat sampah menjadi 3 bagian untuk memudahkan pengangkutan dan menjaga lingkungan. Lanjut kepada hasil rancangan, dimulai dari layout plan,
Pada layout plan ini dijelaskan lebih lanjut terkait sirkulasi pada bangunan. Di nomor 1 merupakan entrance masuk, di nomor 2 area drop off, di nomor 3 terdapat pintu keluar, nomor 4 masuk keluarnya parkir di semi basement, di nomor 5 drop off barang, di nomor 6 jalur masuknya entrance atau service, di nomor 7 tempat pembuangan air, di nomor 8 menara air, di nomor 9 ada parkir motor, dan nomor 10 parkir outdoor, serta terdapat kolam di sekeliling bangunan, dan di nomor 12 terdapat pintu samping untuk pengguna parkir outdoor di nomor 10. Lanjut kepada site plan. Di bagian tengah site plan ini terdapat kaca sebagai penerangan alami dalam ruangan. Lanjut pada lantai 1. Pada lantai 1 ini didominasi oleh tenan-tenan besar dan juga kios, di mana di tengahnya terdapat digital display yang terhubung hingga lantai 3, di mana di digital display ini memberikan edukasi terkait perpustakaan dan edukasi lainnya. Lanjut kepada lantai 2, hampir sama seperti lantai 1. Di lantai 2 ini juga terdiri dari tenan-tenan besar dan juga kios-kios, dan juga terhubung dengan digital display dari lantai 1 sebelumnya. Di lantai 3 ini perpustakaan utama lebih difokuskan, diberikan porsi hampir tengah bangunan, yang bagian setengah lagi terdapat food court. Lanjut kepada lantai 4. Di lantai 4 ini terdapat 3 perpustakaan. Perpustakaan utama yang terhubung dengan lantai 3, terdapat perpustakaan digital dan perpustakaan anak di sampingnya. Lanjut kepada lantai 5. Terdapat studio foto, studio musik, dan coworking space pada lantai 5 ini. Lanjut kepada tampak. Pada tampak ini, bagian depannya terlihat seperti menyerupai buku yang membuka, di mana ini ditunjukkan sebagai tanda bahwa ini merupakan library mall dan terbuka untuk semua kalangan. Berikut potongannya. Di tengah ini terdapat digital display yang terhubung dari lantai 1 hingga lantai 3. Lanjut kepada parkir semi basement. Pada parkir ini dibuat melingkar menyesuaikan kolom yang juga berbentuk melingkar. Lanjut kepada detail arsitektur. Detail arsitektur ini merupakan lanjutan dari penerapan konsep pada bangunan saya, seperti adanya penggunaan wind catcher, penggunaan kaca reflektif, menara sebagai pengolahan air, adanya shading device, menggunakan cat dan kayu yang ramah lingkungan. Lanjut kepada gambar interior dan eksterior. Pertama, ini merupakan digital display utama yang terhubung dari lantai 1 hingga lantai 3. Selanjutnya merupakan perpustakaan di lantai 4, dan ini perpustakaan di lantai 3. Sama seperti sebelumnya, ini perpustakaan di lantai 3. Yang ini merupakan perpustakaan digital. Selanjutnya merupakan taman indoor di lantai 1 untuk memberikan nuansa alami. Selanjutnya merupakan kios, dan berikutnya ini merupakan kamar eksterior.
Yang ini merupakan taman di samping bangunan dan terdapat kolam. Selanjutnya merupakan bagian depan dari mall ini. Yang ini merupakan parkir outdoor di samping bangunan, dan ini juga bagian belakang dari bangunan. Terakhir, presentasi aprep yang merupakan gabungan dari semua presentasi yang saya sampaikan tadi, dimulai dari konsep ruang, layout set plan, denah, tampak potongan, dan interior. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.